Harry Potter dan Kamar Rahasia. Bab 9. Tulisan di dinding. Ada apa di sini? Ada apa? Tertarik oleh, tak diragukan lagi, teriakan-teriakan Malfoy. Argus Filch datang menerobos kerumunan anak-anak. Kemudian, dia melihat Mrs. Norris dan jatuh terjengkang, mencengkram wajahnya dengan ngeri. Oh, kucingku! Apa yang terjadi pada Mrs. Norris? Jeritnya. Dan matanya yang menonjol memandang Harry. Kau membunuh kucingku. Kau membunuhnya. Kubunuh kau. Argus. Dumbledore telah tiba di tempat kejadian, diikuti oleh beberapa guru lainnya. Dalam sekejap, dia telah melewati Harry, Ron, dan Hermione dan melepaskan Mrs. Norris dari siku-siku tancapan obor. Ikut aku, Argus, katanya kepada Filch. Kalian juga, Mr. Potter, Mr. Weasley, Miss Granger. Lockhart maju dengan tak sabar. Kantorku yang paling dekat, Sir. Persis di atas sini. Silahkan saja. Terima kasih, Gilderoy, kata Dumbledore. Kerumunan yang diam menyisih memberi jalan pada mereka. Lockhart tampak bersemangat dan penting bergegas mengikuti Dumbledore, begitu juga Profesor McGonagall dan Snape. Ketika mereka memasuki kantor Lockhart yang gelap, ada gerakan-gerakan sibuk di sepanjang dinding. Harry melihat beberapa Lockhart dalam foto menyingkir dari pandangan, masih memakai gulungan rambut. Lockhart yang asli menyalakan lilin-lilin di atas mejanya, lalu mundur. Dumbledore meletakkan Mrs. Norris di atas permukaan meja yang berkilat dan mulai memeriksanya. Harry, Ron, dan Hermione bertukar pandang tegang lalu duduk di kursi-kursi di luar lingkaran cahaya lilin mengawasi. Ujung hidung Dumbledore yang panjang dan bengkok cuma sesenti dari bulu Mrs. Norris. Dia memeriksanya dengan teliti lewat kacamata bulan separohnya. Jari-jarinya yang panjang dan lembut menyentuh dan menekan. Profesor McGonagall membungkuk sama dekatnya. Matanya menyipit. Snape di belakang mereka, separuh tubuhnya dalam bayang-bayang. Seakan dia berusaha keras untuk tidak tersenyum. Dan Lockhart berkeliaran di sekeliling mereka, memberi saran-saran. Jelas, kutukan yang membunuhnya. Mungkin siksaan transmogrifian. Aku sudah berkali-kali melihat kutukan ini digunakan. Sayang sekali tadi aku tidak di sana. Aku tahu kontra kutukan paling tepat yang bisa menyelamatkannya. Komentar Lockhart disela oleh isakan kering merana Filch. Dia terenyak di kursi di sebelah meja, tak sanggup memandang Mrs. Norris. Wajahnya ditutupi tangannya. Kendati sangat tidak suka pada Filch, Harry mau tak mau agak kasihan juga padanya. Walaupun tidak sebesar rasa kasihannya kepada diri sendiri. Kalau Dumbledore mempercayai Filch, dia jelas akan dikeluarkan. Dumbledore sekarang berbisik menggumamkan kata-kata asing dan mengetuk-ngetuk Mrs. Norris dengan tongkatnya. Tetapi tak ada yang terjadi. Kucing itu tetap tampak seperti kucing mainan yang baru dijejali kapuk. Aku ingat peristiwa yang sangat mirip terjadi di Owa Gadogo. Serangkaian serangan. Kisah selengkapnya ada dalam autobiografiku. Aku bisa memberi penduduk kota itu berbagai jimat yang langsung menyelesaikan masalah. Foto-foto Lockhart di dinding semua mengangguk-angguk menyetujui perkataannya. Salah satu dari foto itu lupa melepas harnetnya. Akhirnya Dumbledore menegakkan diri. Dia tidak mati, Argus, katanya pelan.
Lockhart yang sedang menghitung jumlah pembunuhan yang berhasil dicegahnya mendadak berhenti. Tidak mati? Kata Filch dengan suara tercekik, mengintip Mrs. Norris melalui sela-sela jarinya. Hanya dia dibuat membatu, kata Dumbledore. Kupikir juga begitu, kata Lockhart. Tetapi bagaimananya, aku tak bisa bilang. Tanya dia, jerit Filch memalingkan wajahnya yang berjerawat dan basah kena air mata kepada Harry. Tak ada anak kelas 2 yang bisa melakukan ini, kata Dumbledore tegas. Perlu sihir hitam yang tingkat paling tinggi. Dia yang melakukannya, kata Filch marah, wajahnya yang bergelambir berubah ungu. Kalian melihat apa yang ditulisnya di dinding? Dia menemukan di kantorku. Dia tahu aku. Wajah Filch berkeriut mengerikan. Dia tahu aku Squib. Dia mengakhiri kata-katanya. Saya tidak pernah menyentuh Mrs. Norris, kata Harry keras, merasa tidak enak karena sadar betul semua orang mengawasinya, termasuk semua Lockhart di dinding. Dan saya bahkan tidak tahu Squib itu apa. Omong kosong. Dia melihat surat mantra kilatku, gertak Filch. Kalau aku boleh bicara, kepala sekolah, kata Snape dari naungan bayang-bayang. Perasaan Harry semakin tak enak. Dia yakin apapun yang dikatakan Snape tak akan membantunya. Potter dan teman-temannya mungkin hanya berada di tempat yang salah pada waktu yang salah, katanya, seringai kecil menghiasi wajahnya, seakan dia meragukan ucapannya sendiri. Tapi memang situasinya mencurigakan. Kenapa mereka tidak ikut pesta Halloween? Harry, Ron dan Hermione bersamaan menjelaskan tentang pesta ulang tahun kematian. Ada ratusan hantu. Mereka akan memberi kesaksian bahwa kami di sana. Tapi kenapa sesudahnya tidak ikut pesta? Kata Snape, matanya yang hitam berkilauan dalam cahaya lilin. Kenapa naik ke lorong itu? Karena... Kata Harry, jantungnya berdegup kencang sekali. Dia sadar kedengarannya aneh sekali kalau dia memberitahu mereka dia dibawa ke sana oleh suara tanpa tubuh yang tak bisa didengar orang lain kecuali dia sendiri. Karena kami lelah dan ingin tidur, katanya. Tanpa makan malam, kata Snape, senyum kemenangan menghiasi wajahnya yang pucat. Kurasa hantu tidak menyediakan makanan yang layak untuk orang hidup di pesta mereka. Kami tidak lapar, kata Ron lantang, tepat ketika perutnya berkeriuk keras. Senyum menyebalkan Snape semakin lebar. Kurasa, kepala sekolah, Potter tidak sepenuhnya jujur, katanya. Mungkin ada baiknya dia mendapat larangan-larangan tertentu sampai dia bersedia menceritakan seluruhnya kepada kita. Aku pribadi berpendapat dia harus dicopot dari tim Quidditch Gryffindor sampai dia mau berkata jujur. Astaga Severus, kata Profesor McGonagall tajam. Aku tidak melihat alasan untuk melarang anak ini main Quidditch. Kucing itu tidak dipukul kepalanya dengan sapu. Sama sekali tak ada bukti bahwa Potter telah melakukan sesuatu yang salah. Dumbledore memandang Harry dengan tajam.
Mata biru pucatnya yang bercahaya membuat Harry merasa seakan dia di ronsen. Tak bersalah sampai terbukti bersalah, Severus, katanya tegas. Snape kelihatan berang, begitu juga Filch. Kucingku dibuat membatu. Aku ingin ada yang dihukum. Jeritnya, matanya mendelik. Kami bisa menyembuhkannya, Argus, kata Dumbledore sabar. Baru-baru ini, Madame Sprout berhasil mendapatkan mandrake. Begitu mandrake-mandrake itu tumbuh sepenuhnya, aku akan menyuruh buat ramuan yang bisa menghidupkan Mrs. Norris. Biar aku yang buat. Aku sudah membuatnya 100 kali. Aku bisa mengocok cairan restoratif mandrake dalam tidur. Maaf, tapi kurasa akulah ahli ramuan di sekolah ini, kata Snape dingin. Suasana menjadi canggung. Kalian boleh pergi. Dumbledore berkata kepada Harry, Ron dan Hermione. Mereka pergi secepat mungkin, nyaris lari. Ketika tiba di lantai di atas kantor Lockhart, mereka masuk ke dalam kelas kosong dan menutup pintunya. Harry menyipitkan mata, memandang wajah gelap kedua temannya. Apakah menurut kalian, aku seharusnya memberitahu mereka tentang suara yang kudengar? Jangan, jawab Ron tanpa keraguan. Mendengar suara-suara yang tak bisa didengar orang lain bukan pertanda baik. Bahkan di dunia sihir sekalipun. Sesuatu dalam suara Ron membuat Harry bertanya, "Kau percaya padaku, kan?" "Tentu, tetapi kau harus mengakui bahwa itu aneh," kata Ron cepat. "Aku tahu itu aneh. Seluruh kejadian ini aneh. Apa maksud tulisan di dinding itu? Kamar rahasia telah dibuka. Apa maksudnya itu?" kata Harry. "Rasanya aku pernah dengar," kata Ron lambat-lambat. "Kurasa ada yang pernah cerita padaku tentang kamar rahasia di Hogwarts. Mungkin Bill." "Dan apa sih squib itu?" tanya Harry. Dia heran sekali ketika Ron terkikik tertahan. "Ya, sebetulnya sih tidak lucu, tapi karena itu Filch," katanya. "Squib itu orang yang lahir dari keluarga penyihir tapi tidak punya kekuatan sihir sama sekali. Kebalikan dari penyihir yang lahir dari keluarga muggle. Tapi Squib ini tidak biasa. Kalau Filch berusaha mempelajari sihir lewat kursus mantra kilat, kurasa dia pasti Squib." Ini menjelaskan banyak hal, seperti kenapa dia sangat membenci murid-murid. Dia merasa getir. Ron tersenyum puas. Jam berdentang di suatu tempat. Tengah malam. Lebih baik kita tidur sebelum Snape datang dan berusaha menjebak kita untuk sesuatu yang lain, kata Harry. Selama beberapa hari, yang dibicarakan di seluruh sekolah hanyalah penyerangan terhadap Mrs. Norris. Filch membuat kejadian itu tetap segar di ingatan anak-anak dengan mondar-mandir di tempat Mrs. Norris diserang. Seakan dia mengira siapa tahu si penyerang akan kembali. Harry sudah melihat dia menggosok tulisan di dinding dengan penghilang segala macam kotoran sihir buatan Mrs. Coward. Tetapi percuma saja. Tulisan itu tetap berkilau terang seperti semula di atas dinding batu. Kalau tidak berjaga di koridor, Filch akan mengendap-endap di koridor dengan mata merah menangkap anak-anak yang tidak curiga dan berusaha memberi mereka detensi untuk hal-hal seperti bernapas terlalu keras dan kelihatan senang. Ginny Weasley
kelihatan terganggu sekali dengan nasib Mrs. Norris. Menurut Ron, dia pecinta berat kucing. Tapi, kau kan belum kenal benar Mrs. Norris, kata Ron menghiburnya. Percaya deh, kita jauh lebih senang tanpa dia. Bibir Ginny bergetar. Hal seperti ini tidak sering terjadi di Hogwarts. Mereka akan menangkap orang sinting yang melakukannya dan segera mengeluarkannya dari sini. Aku cuma berharap dia masih sempat membuat Filch membatu sebelum dikeluarkan. Aku cuma bergurau. Ron buru-buru menambahkan ketika Ginny jadi pucat. Serangan itu juga berpengaruh pada Hermione. Sudah biasa bagi Hermione untuk melewatkan banyak waktu dengan membaca. Tetapi sekarang dia nyaris tidak melakukan hal lain. Harry dan Ron pun tidak mendapat banyak jawaban ketika mereka bertanya apa maunya membaca terus begitu. Dan baru Rabu berikutnya mereka tahu. Harry tertahan dalam pelajaran ramuan karena Snape menyuruhnya tinggal untuk membersihkan sisa-sisa cacing dari atas meja. Setelah makan siang yang terburu-buru, dia naik untuk menemui Ron di perpustakaan dan melihat Justin Finch-Fletchley, anak Hufflepuff yang sama-sama ikut kelas herbologi, berjalan ke arahnya. Harry baru membuka mulut untuk menyapa, tetapi begitu melihatnya, Justin mendadak berbalik dan bergegas ke arah yang berlawanan. Harry menemukan Ron di bagian belakang perpustakaan sedang mengukur PR sejarah sihirnya. Profesor Binns menugaskan menulis karangan sepanjang 1 meter tentang pertemuan penyihir Eropa abad pertengahan. Ya ampun, masih kurang 20 senti. Kata Ron sebal melepas perkamennya yang langsung bergulung kembali. Sementara karangan Hermione panjangnya 137,5 senti, padahal tulisannya kecil-kecil. Di mana dia? Tanya Harry menyambar meteran dan membuka gulungan PR-nya sendiri. Di sana, mencari buku lain lagi. Kurasa dia mencoba menyelesaikan membaca seluruh buku di perpustakaan ini sebelum Natal, kata Ron menunjuk rak-rak buku. Harry bercerita kepada Ron tentang Justin Finch-Fletchley yang melarikan diri darinya. Buat apa kau pikirkan? Menurutku, dia agak idiot, kata Ron sambil menulis, huruf-hurufnya dibuat sebesar mungkin. Dia percaya segala omong kosong tentang Lockhart yang begitu hebat. Hermione muncul dari antara rak-rak buku. Dia kelihatan jengkel dan akhirnya siap untuk berbicara kepada mereka. Semua buku sejarah Hogwarts dipinjam, katanya sambil duduk di sebelah Harry dan Ron. Dan daftar tunggunya sampai 2 minggu. Aku menyesal sekali buku-buku tinggal di rumah. Tapi koperku sudah penuh sekali dengan semua buku Lockhart. Kenapa kau mau baca buku itu? Tanya Harry. Sama seperti orang lain. Untuk membaca legenda kamar rahasia, kata Hermione. Apa itu? Tanya Harry cepat-cepat. Itulah. Aku tak ingat. Dan legenda itu tak bisa kutemukan di tempat lain, kata Hermione menggigit bibir. Hermione, coba aku baca karanganmu, kata Ron putus asa mengecek arlojinya. Tidak boleh. Kau punya waktu 10 hari untuk menyelesaikannya. Aku cuma perlu 5 senti lagi. Ayo dong. Bel berdering. Ron dan Hermione berjalan di depan menuju kelas sejarah sihir bertengkar. Sejarah sihir adalah pelajaran paling membosankan di daftar pelajaran mereka. Profesor Binns, gurunya, adalah satu-satunya guru yang hantu.
Dan hal paling seru yang pernah terjadi di kelasnya adalah saat dia memasuki kelas menembus papan tulis. Profesor Binns sudah tua sekali dan berkeriput. Banyak orang bilang dia tidak sadar dia sudah meninggal. Dia bangun begitu saja untuk mengajar pada suatu hari dan meninggalkan tubuhnya di kursi berlengan di depan perapian di ruang guru. Rutinitasnya tidak berubah sedikit pun sejak saat itu. Hal ini sama membosankannya seperti biasa. Profesor Binns membuka catatannya dan mulai membaca dengan nada datar membosankan seperti dengung penyedot debu tua. Nyaris semua anak di kelas tertidur nyenyak. Kadang-kadang terbangun cukup lama untuk menulis nama atau tanggal, kemudian tidur lagi. Profesor Binns sudah bicara selama setengah jam ketika terjadi sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Hermione mengacungkan tangan. Profesor Binns mendongak di tengah bacaan super membosankan tentang konvensi sihir internasional tahun 1289, kelihatan kaget. Miss Granger, Profesor. Saya ingin tahu, apakah Anda bisa menceritakan kepada kami sesuatu tentang kamar rahasia? Kata Hermione dengan suara nyaring. Dean Thomas yang duduk dengan mulut melongo sambil memandang kosong keluar jendela tersentak dari transnya. Kepala Lavender Brown terangkat dari lengannya dan siku Neville tergelincir dari tepi mejanya. Profesor Binns mengejap. Pelajaranku adalah sejarah sihir. Aku mengajarkan fakta, Miss Granger, bukan dongeng dan legenda. Dia berdeham pelan kecil seperti bunyi kapur patah dan melanjutkan, dalam bulan September tahun itu, panitia para penyihir Sardinia. Dia terpaksa berhenti. Tangan Hermione melambai di udara lagi. Miss Grant? Maaf, Sir. Bukankah legenda selalu punya dasar fakta? Profesor Binns memandang Hermione dengan sangat tercengang. Harry yakin tak ada murid yang pernah menyelanya, hidup atau mati. Ya, orang bisa memperdebatkan soal itu, kurasa. Dia menyipitkan mata, memandang Hermione seakan tak pernah memandang muridnya dengan jelas sebelumnya. Meskipun demikian, legenda yang kau tanyakan itu dongeng yang sangat sensasional, bahkan menggelikan. Tetapi seluruh kelas sekarang memusatkan perhatian pada kata-kata Profesor Binns. Dia memandang mereka, semua wajah menghadap dirinya, memandangnya. Harry bisa melihat sang profesor benar-benar tercengang melihat ketertarikan yang luar biasa itu. Oh, baiklah. Kamar rahasia. Kalian semua tahu tentunya bahwa Hogwarts didirikan lebih dari 1000 tahun yang lalu. Tanggal persisnya tidak jelas oleh 4 penyihir besar pada zamannya. Keempat asrama sekolah ini dinamakan sesuai nama mereka. Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw, dan Salazar Slytherin. Mereka bersama-sama mendirikan kastil ini, jauh dari mata Muggle yang ingin tahu. Karena zaman itu sihir ditakuti orang-orang biasa, dan para penyihir menderita karena disiksa. Dia berhenti sejenak, memandang muram ke seluruh kelas, lalu melanjutkan, selama beberapa tahun, para pendiri bekerja bersama-sama dengan harmonis, mencari anak-anak yang menunjukkan bakat sihir dan membawa mereka ke kastil untuk dididik. Tetapi kemudian timbul pertentangan di antara mereka. Keretakan tumbuh di antara Slytherin dan yang lain. Slytherin menginginkan mereka lebih selektif dalam memilih murid-murid yang masuk Hogwarts. Menurut pendapatnya,
Pelajaran sihir seharusnya hanyalah diberikan kepada para keluarga-keluarga penyihir. Dia tak suka mengambil murid yang dilahirkan oleh orang tua mago. Menurut anggapannya, mereka tak bisa dipercaya. Selang beberapa waktu, terjadi perdebatan seru mengenai hal ini antara Slytherin dan Gryffindor. Dan Slytherin meninggalkan sekolah. Profesor Binns berhenti lagi, mengerucutkan bibirnya, kelihatan seperti kura-kura tua berkeriput. Berdasarkan sumber-sumber sejarah yang bisa dipercaya, cuma itulah yang kita tahu. Tetapi fakta yang benar ini dikaburkan oleh legenda kamar rahasia yang seru. Menurut ceritanya, Slytherin sudah membuat kamar tersembunyi di dalam kastil yang sama sekali tidak diketahui para pendiri lainnya. Katanya, Slytherin, menurut legenda, menyegel kamar rahasia, sehingga tak ada yang bisa membukanya sampai pewarisnya yang sejati tiba di sekolah ini. Hanya si pewaris itulah yang bisa membuka segel kamar rahasia, melepas horor di dalamnya, dan menggunakannya untuk memurnikan sekolah dari mereka yang tak layak mempelajari ilmu sihir. kelas sunyi senyap ketika Profesor Binns mengakhiri ceritanya. Tetapi bukan kesunyian mengantuk yang biasa memenuhi kelas ini. Ada kegelisahan di dalamnya selagi semua anak masih memandangnya, mengharapkan lebih banyak cerita lagi. Profesor Binns kelihatan agak jengkel. Semua itu omong kosong tentu saja. Dengan sendirinya sekolah diselidiki untuk mencari bukti-bukti adanya kamar itu. Sudah banyak sekali para penyihir yang terpelajar menyelidikinya. Tapi kamar itu tidak ada. Itu cuma cerita bohong yang disebarkan untuk menakut-nakuti mereka yang mudah ditipu. Katanya. Tangan Hermione kembali terangkat. Sir, apa tepatnya yang Anda maksud dengan horor di dalam kamar? Menurut cerita itu, semacam monster yang hanya bisa dikontrol oleh pewaris Slytherin, kata Profesor Binns dengan suaranya yang kering mendesah. Anak-anak bertukar pandang cemas. Sudah kubilang, semua itu tidak ada, kata Profesor Binns membalik-balik catatannya. Tidak ada kamar rahasia dan monster. Tapi Sir, kalau kamar itu hanya bisa dibuka oleh pewaris sejati Slytherin, orang lain tak akan ada yang bisa menemukannya, kan? Kata Seamus Finnegan. Omong kosong. Kalau sederet kepala sekolah Hogwarts tidak menemukannya. Tapi Profesor, Anda mungkin harus menggunakan ilmu hitam untuk membukanya. Celetuk Parvati Patil. Kalau penyihir terhormat tidak menggunakan ilmu hitam, bukan berarti dia tidak bisa, Miss Pennyfeather. Selap Profesor Binns tajam. Kuulangi, kalau orang seperti Dumbledore, tapi mungkin orang itu harus keluarga Slytherin, makanya Dumbledore tidak bisa. Dean Thomas hendak menjelaskan, tetapi Profesor Binns sudah tidak mau melanjutkan. Cukup. Itu cuma dongeng. Kamar itu tidak ada. Tak ada setitik pun bukti bahwa Slytherin pernah membuat bahkan cuma lemari sapu rahasia. Aku menyesal sudah menceritakan kepada kalian cerita tak masuk akal begitu. Kita kembali ke sejarah. Ke fakta-fakta yang solid, bisa dipercaya dan bisa dibuktikan. Dan dalam waktu 5 menit, seluruh kelas sudah kembali tertidur nyenyak seperti biasa. Dari dulu aku sudah tahu Salazar Slytherin itu sinting, Ron berkata kepada Harry dan Hermione. Saat itu mereka sedang berdesakan di koridor yang penuh sesak pada akhir pelajaran untuk menaruh tas mereka sebelum makan malam.
Tetapi aku tak pernah tahu dialah yang punya ide soal darah murni ini. Dibayar pun aku tak mau tinggal di asramanya. Benar, kalau topi seleksi dulu mencoba menempatkanku di Slytherin, aku akan langsung pulang naik kereta api. Hermione mengangguk bersemangat, tetapi Harry tidak berkata apa-apa. Perutnya rasanya tidak enak. Harry tidak pernah menceritakan kepada Ron dan Hermione bahwa topi seleksi dengan serius telah mempertimbangkan akan menempatkannya di Slytherin. Dia masih ingat seakan kejadiannya baru kemarin. Suara kecil yang berkata ke dalam telinganya ketika dia menaruh topi itu di atas kepalanya setahun yang lalu. Kau bisa menjadi penyihir hebat. Semuanya ada di kepalamu. Dan Slytherin bisa membantumu mencapai kemasyhuran. Tak diragukan lagi. Tetapi Harry yang sudah mendengar reputasi asrama Slytherin yang menghasilkan penyihir-penyihir hitam telah membatin putus asa. Jangan Slytherin. Dan topi itu berkata, Oh ya, kalau kau yakin, lebih baik Gryffindor. Ketika mereka tengah terdorong-dorong di tengah anak-anak yang berbondong-bondong, Colin Creevy melewati mereka. "Hai Harry." "Halo Colin," kata Harry otomatis. Harry, ada anak di kelasku yang bilang kau..." Tetapi Colin kecil sekali. Dia tidak bisa menahan dorongan anak-anak yang mendesaknya ke aula besar. Mereka mendengarnya mencicit. "Sampai nanti, Harry." Dan dia pun lenyap. Apa kata anak di kelasnya tentang kau? Hermione ingin tahu. Bahwa aku pewaris Slytherin. Kukira. Kata Harry, perutnya semakin tidak enak ketika dia teringat Justin Finch Fletchley yang kabur darinya sebelum makan siang tadi. Orang-orang di sini mempercayai apa saja, kata Ron jijik. Kerumunan anak-anak menipis dan mereka bisa menaiki tangga berikutnya tanpa kesulitan. Apakah menurutmu kamar rahasia itu ada? Ron bertanya kepada Hermione. Entahlah, katanya mengernyit. Dumbledore tidak bisa menyembuhkan Mrs. Norris. Dan itu membuatku berpikir bahwa apapun yang menyerangnya mungkin bukan manusia. Sementara Hermione bicara, mereka membelok di sudut dan tiba-tiba saja sudah berada di koridor tempat kejadian penyerangan. Mereka berhenti dan memandang berkeliling. Keadaannya masih persis seperti malam itu, kecuali tak ada lagi kucing kaku tergantung dari tancapan obor. Dan ada kursi kosong di depan dinding bertulisan kamar rahasia telah dibuka. Disitulah Filch berjaga, gumam Ron. Mereka saling pandang. Koridor itu kosong. Tak ada salahnya melihat-lihat, kata Harry. Ia menjatuhkan tasnya, berjongkok, lalu merangkak untuk mencari petunjuk. Bekas terbakar. Di sini dan di sini, katanya. Lihat ini. Ini aneh, kata Hermione. Harry bangun dan menyeberang ke jendela di sebelah tulisan di dinding. Hermione menunjuk ke ambang paling atas. Tampak kira-kira 20 laba-laba berjalan tergesa-gesa. Rupanya mereka berebut mau keluar lewat celah sempit di kaca. Benang panjang keperakan menggantung seperti tali, seakan mereka semua naik melewati tali itu dalam ketergesaan mau keluar. Pernahkah kau melihat laba-laba bersikap seperti itu? Tanya Hermione penasaran. Tak pernah. Pernahkah kau, Ron? Harry berpaling. Ron berdiri jauh-jauh,
dan kelihatannya berusaha untuk tidak lari. "Kenapa?" tanya Harry. Aku tidak suka laba-laba, kata Ron tegang. "Aku tak pernah tahu," kata Hermione menatap Ron keheranan. "Kau kan sudah sering menggunakan laba-laba dalam ramuan." Aku tidak keberatan kalau mereka mati, kata Ron yang dengan hati-hati memandang berkeliling kecuali jendela. Aku tak suka melihat cara mereka bergerak. Hermione terkikik geli. Tidak lucu. Kalau kau mau tahu, waktu aku berumur 3 tahun, Fred mengubah boneka beruangku menjadi laba-laba besar mengerikan karena aku mematahkan tongkat sihir mainannya. Kau pasti tak akan suka juga kalau kau sedang memeluk beruangmu dan mendadak saja dia punya begitu banyak kaki dan... Kata-katanya terputus. Dia bergidik. Hermione tampak jelas masih berusaha tidak tertawa. Merasa mereka lebih baik berganti topik, Harry berkata, "Ingat air yang di lantai? Dari mana air itu? Ada yang sudah mengepelnya. Kira-kira di sini," kata Ron yang sudah cukup menguasai diri untuk berjalan beberapa langkah melewati kursi Filch dan menunjuk. "Sejajar dengan pintu ini." Tangannya menjangkau pegangan pintu, tetapi mendadak ditariknya kembali, seakan terbakar. "Tidak bisa masuk. Ini toilet anak perempuan," kata Ron parau. "Oh Ron, takkan ada orang di dalam. Itu tempat si Martil merana. Ayo kita lihat," kata Hermione berdiri dan mendekat. Tanpa mengacuhkan tulisan besar rusak, Hermione membuka pintu. Itu toilet paling suram dan paling menyedihkan yang pernah dimasuki Harry. Di bawah cermin besar yang sudah retak dan bebercak-bercak, ada sederet tempat cuci tangan dari batu yang sudah pecah-pecah. Lantainya lembab dan memantulkan cahaya suram dari beberapa lilin yang sudah pendek dan menyala kecil dalam tancapannya. Pintu-pintu kayu bilik-biliknya mengelupas, berjamur, dan salah satunya malah mau lepas, tergantung-gantung pada engselnya. Hermione meletakkan jari di bibirnya dan berjalan menuju bilik paling ujung. Setiba di sana, dia berkata, "Halo Martil, bagaimana kabarmu?" Harry dan Ron melongok. Martil merana sedang melayang-layang di atas tangki air, memencet-mencet jerawat di dagunya. "Ini toilet perempuan," katanya, mengawasi Ron dan Harry dengan curiga. "Mereka bukan perempuan." "Bukan. Aku cuma mau menunjukkan kepada mereka bagaimana betapa menyenangkannya di sini." Hermione melambai asal-asalan ke arah cermin dan lantai yang lembab. "Tanya kalau dia lihat sesuatu." Harry mengucapkan tanpa suara kepada Hermione. "Kau bisik-bisik apa?" kata Martil membelalak menatap Harry. "Tidak apa-apa, kami ingin tanya." "Aku benci kalau orang-orang ngomong di belakang punggungku. Aku punya perasaan, kau tahu, walaupun aku sudah mati," kata Martil menahan tangis. "Oh Martil, tidak ada yang ingin membuatmu sedih. Harry cuma..." kata Hermione. "Tidak ada yang membuatku sedih," lolong Martil. "Hidupku penuh penderitaan di tempat ini. Dan sekarang orang-orang datang untuk menghancurkan kematianku." "Kami ingin bertanya padamu, kalau melihat sesuatu yang aneh belakangan ini. Karena ada kucing diserang tepat di depan pintumu pada malam Halloween."
Apa kau melihat ada orang di dekat sini malam itu? Tanya Harry. Aku tidak memperhatikan. Pips membuatku sangat menderita, sehingga aku masuk ke sini dan mencoba bunuh diri. Kemudian, tentu saja, aku ingat bahwa aku, kata Martil dramatis. Sudah mati? Kata Ron membantu. Martil terseduh memilukan, melayang ke atas, berbalik, dan menukik dengan kepala duluan ke dalam kloset, menciprati mereka semua dengan air dan menghilang dari pandangan. Dari isakannya yang berdekuk, dia tentunya bersembunyi di leher angsa. Harry dan Ron terenganga, tetapi Hermione mengangkat bahu dan berkata, "Percaya deh, yang begini ini sudah bisa dibilang riang bagi Martil. Ayo kita pergi." Harry baru saja menutup pintu ketika terdengar suara keras yang membuat mereka bertiga terlonjak. "Ron!" Percy Weasley berdiri terpaku di puncak tangga. Lencana prefeknya berkilauan. Ekspresi wajahnya syok berat. Itu toilet perempuan. Ngapain kau? Katanya kaget. Cuma lihat-lihat. Cari petunjuk. Ron mengangkat bahu. Percy menggelembung marah sedemikian rupa sehingga mengingatkan Harry pada Mrs. Weasley. Pergi dari situ, katanya. Melangkah mendekat dan mengusir mereka dengan mengibas-ngibaskan lengan. Apa kalian tidak peduli apa pendapat orang? Kembali ke sini sementara anak-anak lain sedang makan malam. Kenapa kami tidak boleh ke sini? Tanya Ron panas membelalak pada Percy. Dengar, kami tak pernah menyentuh kucing itu. Itu yang kukatakan kepada Ginny. Tapi dia kelihatannya masih mengira kau akan dikeluarkan. Belum pernah kulihat dia secemas itu. Menangis terus-menerus. Paling tidak, pikirkanlah adikmu. Semua anak kelas 1 ketakutan dengan adanya kejadian ini. Kau tak peduli pada Ginny, kata Ron yang telinganya sudah mulai merah. Kau cuma cemas aku akan menghilangkan kesempatanmu menjadi ketua murid. Potong 5 angka dari Gryffindor, kata Percy tegang, jarinya mengelus lencana prefeknya. Dan kuharap ini jadi pelajaran bagimu. Tak boleh lagi main detektif-detektifan. Kalau tidak, aku akan menulis pada Mam. Ketika Percy pergi, tengkuknya sama merahnya dengan telinga Ron. Harry, Ron dan Hermione memilih tempat duduk sejauh mungkin dari Percy di ruang rekreasi malam itu. Ron masih marah sekali dan berkali-kali PR mantranya ketetesan tinta. Ketika dengan asal-asalan dia mengambil tongkatnya untuk menghilangkan noda-noda itu, tongkatnya malah membakar perkamennya. Marah-marah sampai seakan berasap seperti perkamennya. Ron menutup kitab mantra standar tingkat 2-nya keras-keras. Betapa herannya Harry karena Hermione mengikuti jejaknya. Tapi, siapa dia? Tanya Hermione serius, seakan melanjutkan percakapan yang sedang mereka lakukan. Siapa yang menginginkan semua Squib dan penyihir kelahiran Muggle dikeluarkan dari Hogwarts? Mari kita berpikir, siapa orang yang kita tahu yang berpendapat bahwa penyihir kelahiran Muggle itu sampah? Kata Ron, pura-pura bingung. Dia memandang Hermione. Hermione balik memandangnya tidak yakin. Kalau yang kau bicarakan Malfoy... Tentu saja, kau mendengar ucapannya. Giliranmu berikutnya darah lumpur. Coba saja,
Kau tinggal melihat wajahnya yang seperti tikus untuk tahu bahwa dialah orangnya, kata Ron. Malfoy, pewaris Slytherin, kata Hermione ragu-ragu. Lihat saja keluarganya. Semuanya penghuni Slytherin. Dia selalu menyombongkan hal itu. Dengan mudah, dia bisa saja turunan Slytherin. Ayahnya jelas jahat sekali, kata Harry ikut-ikutan menutup bukunya. Mereka mungkin saja memegang kunci rahasia selama berabad-abad. Diserahkan turun-temurun dari ayah ke anak, kata Ron. Ya, kurasa itu mungkin juga, kata Hermione berhati-hati. Tapi bagaimana kita membuktikannya? Kata Harry muram. Mungkin ada jalan, kata Hermione lambat-lambat, makin merendahkan suaranya seraya sekilas melirik Percy di seberang ruangan. Tentu saja akan sulit dan berbahaya, sangat berbahaya. Kita akan melanggar kira-kira 50 peraturan sekolah, kurasa. Ya, kalau kira-kira sebulan lagi kau bersedia menjelaskannya, kau akan memberitahu kami, kan? Kata Ron jengkel. Baiklah, yang perlu kita lakukan adalah masuk ke ruang rekreasi Slytherin dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Malfoy tanpa dia menyadari kitalah yang bertanya. Tanggap Hermione dingin. Tapi itu mana mungkin, kata Harry, sementara Ron tertawa. Tidak, itu bukan tidak mungkin. Yang kita perlukan hanyalah ramuan Polyjuice, kata Hermione. Apa itu? Tanya Ron dan Harry bersamaan. Snape menyebutkannya di kelas beberapa minggu yang lalu. Memangnya kami tak punya kerjaan lain yang lebih menarik di pelajaran ramuan selain mendengarkan Snape? Gumam Ron. Ramuan ini mentransformasimu menjadi orang lain. Pikirkanlah, kita bisa berubah menjadi 3 anak Slytherin. Tak ada yang tahu itu kita. Malfoy mungkin akan memberitahu kita segalanya. Dia mungkin sedang menyombongkan hal itu di ruang rekreasi Slytherin sekarang ini. Kalau saja kita bisa mendengarnya. Ramuan Polyjuice ini kedengarannya agak meragukan bagiku, kata Ron, keningnya berkerut. Bagaimana kalau kita terperangkap bertampang seperti 3 anak Slytherin selamanya? Efeknya akan menghilang sendiri setelah beberapa waktu, kata Hermione melambaikan tangannya tak sabar. Tetapi mendapatkan resepnya akan sulit sekali, kata Snape adanya di buku berjudul Ramuan-ramuan paling mujarab. Dan di perpustakaan, buku ini pasti disimpan di seksi terlarang. Hanya ada satu cara untuk meminjam buku dari seksi terlarang. Kau perlu izin tertulis dengan tanda tangan guru. Susah cari alasan kenapa kita memerlukan buku itu. Kalau bukan karena kita ingin mencoba salah satu resep ramuannya, kata Ron. Kurasa kalau kita pura-pura cuma tertarik pada teorinya, kita mungkin masih punya kesempatan, kata Hermione. Oh, mana mungkin. Tak ada guru yang bisa tertipu dengan alasan begitu. Mereka bodoh benar kalau sampai tertipu, kata Ron.